Tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1, kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas dan menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Dengarkan kisah kucing dan tikus berikut. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Tikus, hai kucing." Kucing, "Ada apa?" Tikus, "Mari kita makan ikan asin." Kucing, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Tikus, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Tikus, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas, tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing, yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek. Karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Tikus, jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Kucing, "Ikan asin." Tikus, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh." Kucing, "Saya bukan ikan asin." Kucing, "Ikan asin." Memeong. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Apakah kamu sudah mendengarkan kisah kucing dan tikus tadi? Tentu sudah ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kisah kucing dan tikus. 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan adalah ikan asin. 2. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Tikus mencari makan di rumah Pak Tani. 3. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Yang bersikap curang ketika menemukan makanan adalah tikus. 4. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena tikus telah berbuat curang. Kucing pun merasa sakit hati.
Kucing tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. 5. Kucing dan tikus sepakat. Tikus akan memanjat ke atas dan kucing menunggu di bawah. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Buah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang. Sedangkan angka 2 adalah jumlah keseluruhan potongan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. 2. Banyak kue ada 2. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang, sedangkan angka 2 adalah jumlah keseluruhan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. 3. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang, sedangkan angka 3 adalah jumlah keseluruhan potongan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. 4. Banyak kue ada 3 potong. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang. Sedangkan angka 3 adalah jumlah keseluruhan potongan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. 5. Buah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang, sedangkan angka 4 adalah jumlah keseluruhan potongan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. 6. Banyak kue ada 4. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Penjelasan dari pecahan tersebut, angka 1 adalah bagian bertanda X yang menunjukkan pembilang, sedangkan angka 4 adalah jumlah keseluruhan dari kue tersebut yang menunjukkan sebagai penyebut. Selanjutnya, kita akan menjodohkan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Pecahan 1/2 kita pasangkan dengan gambar 2 potong kue. Pecahan 1/3 kita pasangkan dengan gambar 3 potong kue. Pecahan 1/4 kita pasangkan dengan gambar 4 potong kue. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Berikut adalah gambar yang sudah Siti warnai. Bagus bukan? Kamu juga dapat menggambar dan mewarnai di rumah masing-masing. Nah, berikut ini langkah-langkah menggambar. Perhatikan dengan baik ya.
Dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat belajar!